Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Senang sekali saya boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya mewakili keluarga besar STT Saat Malang, dan tentu saya secara pribadi menyampaikan selamat kepada EE Indonesia atas terselenggaranya konvensi EE Indonesia yang ke-19 tahun ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan memimpin keluarga besar EE Indonesia dalam pelayanan bagi kerajaan Tuhan. Khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah seperti yang kita jalani bersama hari ini. Baik, sebelum kita bersama belajar dari firman Tuhan, kita sekali lagi berdua memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah segala keadaan situasi yang sulit, Engkau masih beranugerah kepada kami. Dan kembali tahun ini EE Indonesia boleh mengadakan konvensinya yang ke-19. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berdoa kiranya melalui konvensi ini ya Tuhan, EE Indonesia boleh semakin dipakai Tuhan bagi pekerjaan pekabaran Injil, memuridkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan acara yang sudah direncanakan oleh panitia, dan Engkau yang akan memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, supaya kasih karunia Tuhan boleh sungguh menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama belajar. Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada Tuhan, supaya nama Tuhan boleh diberitakan, setiap kami yang mendengarnya boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara dikasihi Tuhan, tema kita pada sesi ini adalah penderitaan dan penginjilan. Saudara, di awal pembahasan ini saya rindu untuk mengajak kita membaca satu ayat untuk mendasari perenungan kita, saudara. Yaitu yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu. Maksudnya Tuhan Yesus yang menyampaikan ini, saudara. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, walaupun penderitaan adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dipisahkan dengan hidup manusia, tetapi manusia pada umumnya, saudaraku, senantiasa berusaha untuk bisa menghindari atau menjauhi penderitaan. Secara umum, saudaraku, manusia itu tidak menghendaki penderitaan. Jadi, kalau bisa dihindari, ya sebaiknya dihindari. Itu prinsipnya, saudara. Itu sebabnya penderitaan sebenarnya bukanlah sesuatu yang cocok bila dikaitkan dengan usaha untuk memperkenalkan orang lain pada pandangan atau posisi kita dan mengajak mereka untuk mengikuti kita. Sebaliknya, orang akan menekankan hidup yang nyaman, yang lancar, yang bebas dari penderitaan bila ingin mempromosikan satu pandangan atau posisi dengan efektif kepada orang lain. Nah, saudara, apalagi dalam konteks hari ini di mana kemajuan teknologi telah menawarkan berbagai harapan untuk bisa membuat hidup manusia itu menjadi lebih nyaman, lebih lancar, dan terhindar dari penderitaan. Manusia telah biasa dimanjakan sehingga menjadi sangat pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan mereka, termasuk pilihan-pilihan iman mereka, saudara. Pada umumnya orang akan melihat agama atau ajaran apa, atau mungkin juga gereja mana yang lebih menawarkan kenikmatan, kenyamanan, keberhasilan, berkat, kelancaran, dan lain-lain.
Dan itulah yang akan menjadi pilihan mereka. Tidak heran saudara, sadar maupun tidak, gereja kemudian seringkali terpengaruh dengan fenomena ini. Memang sejak awal gereja atau orang Kristen itu diutus untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang. Di dalam bahasa amanat agung, saudaraku, dikatakan jadikanlah segala bangsa murid Kristus. Sehingga saudaraku, tentu saja orang Kristen sebenarnya senantiasa punya kerinduan agar bisa lebih banyak lagi membawa orang untuk boleh mendengar Injil dan percaya kepada Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Belum lagi di tengah konteks hari ini, seperti saya katakan tadi, di mana gereja itu ada begitu banyak jenis dan modelnya, sehingga tak terhindarkan ada suasana persaingan yang terjadi bahkan antar gereja, saudara. Tiap gereja seakan berlomba-lomba untuk mengajak orang mulai dari untuk percaya kepada Tuhan Yesus sampai bergabung dengan komunitas gerejanya untuk menentukan mana gereja yang lebih berhasil yang ditandai dengan jumlah orang yang ada di dalamnya. Pertanyaannya jadi bagaimana mencapai atau mewujudkan semua kerinduan tersebut? Ironisnya saudara, sebagian gereja atau orang Kristen justru memilih untuk mengemas berita Injil menjadi suatu berita yang menawarkan kenyamanan, menawarkan berkat, menawarkan kelancaran, keberhasilan, dan sekaligus menapik segala hal yang terkait dengan penderitaan. Sebagaimana bisa diduga, itu sebenarnya jelas merupakan usaha untuk menyesuaikan Injil dengan minat konsumen yang tadi saya katakan secara umum memang tidak menyukai atau berusaha untuk menghindari penderitaan. Nah, saudara, Injil yang disesuaikan seperti itu jelas bukan Injil yang sesungguhnya. Misalnya saudara, orang mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus dan Anda akan disembuhkan dari sakit Anda, dibebaskan dari penderitaan Anda. Atau jadilah murid Kristus dan Anda akan diberkati dengan segala kelimpahan dan dijauhkan dari segala penderitaan. Atau mari bergabung dengan kami. Gereja kami adalah keluarga yang diberkati Allah, yang hanya akan menerima berkat bukan kutuk atau penderitaan. Intinya saudara, berita penderitaan dianggap sebaiknya dihindarkan dalam usaha untuk mengabarkan Injil dan memuridkan segala bangsa bagi Kristus itu. Dan inilah masalahnya. Sebagai orang Kristen, saudara, yang mengakui bahwa kebenaran itu harus berdasarkan pada kebenaran Allah sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab, kita perlu dengan serius bertanya, apakah gaya atau esensi penginjilan seperti yang saya gambarkan tadi memang di-endorse oleh Alkitab, saudara? Bagaimana sebenarnya Alkitab mengajarkan tentang penderitaan dan penginjilan? Apakah di dalam penginjilan penderitaan itu harus dihindari? Apakah memang di tengah-tengah penderitaan penginjilan itu menjadi punya masalah? Menjadi sulit untuk dilakukan? Nah, saudara, sesi ini kita akan bersama-sama belajar apa yang dikatakan Alkitab tentang penginjilan dan penderitaan itu, saudara. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Menariknya, saudaraku, ketika kita belajar dari Alkitab, kita justru melihat bagaimana pergerakan kekristenan itu sebenarnya malah dimulai, saudaraku, dengan penderitaan. Seperti bacaan utama kita di awal
Tadi saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, itulah gambaran karya Kristus. Injil diberitakan oleh Kristus melalui penderitaannya. Bahkan penderitaannya itu menjadi landasan bagi penyebaran atau pekabaran Injil sehingga menghasilkan banyak buah. Jadi saudaraku, penderitaan itu bukan lagi sesuatu yang dihindarkan, bahkan menjadi landasan bagi penyebaran pekabaran Injil. Saudara, selain itu kita melihat bahwa di dalam pelayanannya Tuhan Yesus juga tidak pernah sebenarnya menghindari berita tentang penderitaan yang dikaitkan dengan Injil yang diberitakannya. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus itu terkesan meng-highlight, menekankan keberadaan daripada penderitaan itu. Tuhan Yesus berkali-kali menyampaikan, bukan menghindari, apalagi menyangkali tentang penderitaan yang akan dialaminya. Ia bahkan menegaskan bahwa sebagaimana ia menderita, para muridnya, para pengikutnya kelak juga akan mengalami hal yang sama. Kalau saudara melihat lagi dalam Yohanes pasal 12 itu, ayat selanjutnya saudara, ayat 25, ayat 26a, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jelas maksud Tuhan Yesus, saudaraku, dia sedang menceritakan dia akan mengalami penderitaan, biji gandum itu harus mati, jatuh ke tanah dan mati. Dan ia mengatakan para muridnya juga akan mengalami hal yang sama. Di mana aku berada, di situ murid-muridku akan berada. Itu sebabnya tidak heran ketika Injil Yohanes yang oleh penulisnya, saudaraku, penulis Injil Yohanes dikatakan bertujuan, semua ini aku tulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Justru di dalam Injil ini mengekspos, saudaraku, penderitaan dalam beritanya tanpa ragu-ragu. Menarik, saudara. Memang Injil Yohanes itu mencatat ada mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya tidak banyak, saudara. Para penafsir percaya di dalam Injil Yohanes itu, Yohanes hanya menggambarkan ada 7 tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus. Walaupun memang di dalam Yohanes pasal 20 tadi tentang tujuan Injil itu ditulis, penulis sendiri mengatakan bahwa masih ada banyak lagi tanda-tanda yang dikerjakan Tuhan Yesus yang tidak dicatat olehnya di dalam Injil ini. Saudara, penulis ingin mengatakan tanda-tanda itu memang penting untuk menunjukkan bahwa Kristus memang adalah Mesias seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi sekali lagi, saudaraku, menariknya, penderitaan bukan dihindari di dalam Injil ini, malah dijelaskan dengan gamblang sekali. Saudara, menarik juga kalau kita memperhatikan di catatan Injil yang lain, misalnya Injil Matius pasal yang keempat. Catatan tentang Tuhan Yesus yang melayani dengan mengadakan mujizat, selain ia mengajar, memberitakan kerajaan Allah, dikatakan Tuhan Yesus itu juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di dalam pelayanannya. Dan apa yang Yesus kerjakan itu membuat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi saudara, Tuhan Yesus seakan-akan tidak menjadikan suasana itu, suasana banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikut dia itu sebagai tolak ukur keberhasilan daripada pekabaran Injilnya.
Ya bahkan seperti dicatat di dalam Injil Markus misalnya pasal yang pertama ayat 38. Terkesan menghindari orang banyak yang datang untuk menyaksikan mujizat-mujizatnya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengkritisi motivasi dari orang-orang yang mengikutnya itu. Misalnya saudaraku di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 Tuhan Yesus mengungkapkan motivasi dari sebagian orang yang mengikut dia itu adalah karena mereka telah makan dan menjadi kenyang. Saudara, karena Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan tanda, ada begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong mengikut dia. Mereka itu ingin tahu, mereka itu ingin melihat, mereka itu ingin mendengarkan pengajarannya. Mereka itu ingin makan karena mereka telah dikenyangkan. Terus motivasi-motivasi itulah yang begitu beragam itu saudaraku. Rupanya tidak membuat kemudian Tuhan Yesus menjadi tertarik untuk mengeksploitasi mereka dengan segala kehendaknya, keinginannya itu saudaraku. Dengan memberitakan berita-berita yang ingin didengar oleh mereka. Sebaliknya, kita diberitahu berulang-ulang bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa hidup orang-orang yang mengikut dia itu identik dengan kesiapan untuk menderita sebenarnya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, lalu mengikut aku. Bagian yang lain Yesus mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat bahwa penderitaan memang telah dipakai Tuhan sebagai landasan konteks dari Injil. Injil itu sendiri menggambarkan Kristus yang menderita untuk menebus manusia berdosa. Dan Injil itu diberitakan bukan hanya tanpa menghindari penderitaan. Bahkan sebenarnya menekankan tentang potensi penderitaan yang akan dialami oleh pemberita dan penerima Injil itu sendiri. Yang kedua, saudara. Gambaran Alkitab juga sekaligus menunjukkan bahwa penderitaan itu seringkali justru memurnikan pekerjaan penginjilan baik bagi para pemberitanya maupun penerimanya, saudara. Memurnikan. Misalnya, saudara, pertanyaannya adalah, apakah masih mau menginjili kalau harus melalui penderitaan? Apakah masih mau menerima berita Injil kalau harus siap menderita karenanya? Saudara, menarik sekali dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-6 sampai yang ke-7 saudaraku. Dan sebenarnya itu juga senada dengan misalnya surat Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 3. Mengatakan dengan jelas saudaraku prinsipnya penderitaan dan kemurnian saudaraku orang yang menerima atau yang memberitakan Injil itu. Saya kutip dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa saudara harus berbahagia? Penulis mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, penderitaan itu, pergumulan, kesulitan itu saudaraku, ialah instrumen untuk memurnikan saudaraku pelayanan kita bagi pekabaran Injil. Memurnikan iman kita sebagai penerima berita Injil. Itu sebabnya
penderitaan dan penginjilan, saudaraku, merupakan dua hal yang penting sekali ketika disatukan di dalam Kristus. Dalam pelayanannya, saudaraku, Tuhan Yesus menguji mereka yang mau mengikut Dia, saudaraku. Misalnya cerita di dalam Injil Matius, saudaraku, atau Injil Lukas. Suatu kali ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau," atau "Guru, aku mau mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Saudara, sebuah tekad pernyataan yang begitu luar biasa. Dia adalah ahli Taurat, dia adalah guru, tetapi dia mau mengikut Yesus, dia katakan. Artinya dia merendahkan dirinya mau mengikut Yesus, belajar dari Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, saudaraku, Tuhan Yesus kemudian berkata kepadanya, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat menaruh kepalanya." Saudara, kalau disorot dari teori marketing hari ini, saudara, mungkin kita akan mengatakan, loh, ini ada orang yang datang mau mengikut dia, kok malah ditakut-takuti? Kok malah diberitahu sesuatu yang mungkin akan menciutkan keinginannya? Tetapi itulah pola yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan binatang, maaf saudara, yang paling umum pada waktu itu pun memiliki kenikmatannya ketika mereka punya sarang dan liangnya. Tetapi anak manusia akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Bahkan diperlakukan dengan perlakuan yang binatang pun diperlakukan lebih baik. Saudara, Yesus mengatakan, kalau engkau sungguh mau mengikut aku, engkau akan mengalami seperti yang kualami. Penderitaan, kesulitan, seperti yang akan kualami. Pada waktu Tuhan Yesus mengutus para muridnya, baik 12 murid ataupun 70 murid untuk mengabarkan Injil, Tuhan Yesus sama sekali bukan berpesan agar mereka tidak lupa untuk menyampaikan Injil dengan pesan-pesan yang menarik, yang diminati oleh para pendengarnya. No. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus berpesan agar mereka siap untuk menghadapi berbagai perlakuan yang tidak baik. Bahkan penderitaan atau penganiayaan sekalipun. Dan puncaknya penderitaan yang sampai harus merenggut nyawa mereka sekalipun. Untuk mengencourage mereka, saudaraku, Tuhan Yesus bahkan di dalam Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kenapakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Saudara, bahkan resiko untuk kehilangan nyawa pun itu ditanggung oleh seorang murid Kristus. Karena dengan itulah, saudaraku, mereka dimurnikan di dalam perjalanan mereka mengikut Yesus dan memberitakan Injil Tuhan. Hidup yang siap berkorban, itu adalah kehidupan yang dimurnikan bagi Tuhan. Dan tentu saja itu juga sejalan dengan berita di dalam Injil Yohanes pasal 12 tentang benih yang harus jatuh ke tanah dan mati itu, saudara. Para murid diminta untuk siap meneladani Kristus. Tidak heran, saudaraku, karena itu para rasul seperti Paulus misalnya selalu siap juga untuk mengalami seperti yang dialami Kristus dalam penderitaannya. Bahkan saudaraku menganggap untuk menderita itu adalah sebuah kesempatan untuk bersekutu dalam penderitaan Yesus. Ketika mereka harus menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan di tengah pelayanan mereka sebagai pemberita Injil. Di dalam surat Korintus misalnya, saudaraku, pasal 2 ayat 17, Paulus mengatakan, "Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan Allah." Penderitaan, saudaraku, akan
menunjukkan kemurnian dari seorang pemberita Injil dan seorang pengikut Kristus. Jadi kita melihat bahwa penderitaan merupakan instrumen untuk memurnikan hidup oleh Injil. Sehingga dengan adanya penderitaan, setiap orang yang memberitakan Injil boleh dimurnikan. Yang pada gilirannya saudaraku menghasilkan ketekunan dan keuletan di dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Demikian juga bagi setiap orang yang menerima Injil, juga boleh dimurnikan motivasinya untuk menerima Injil dengan ketulusan dan kesungguhan. Yang ketiga, saudara. Hal lain yang berkenaan dengan gambaran Alkitab tentang penderitaan dan penginjilan terletak pada catatan bahwa penderitaan itu seringkali justru merupakan wujud dari intervensi Allah dalam pekerjaan pekabaran Injil. Saudara, hal ini bahkan langsung terlihat dalam gambaran awal lahirnya gereja. Saudara mengingat catatan di dalam Kisah Para Rasul, saudara, misalnya. Peristiwa Pentakosta seringkali dianggap sebagai peristiwa dimulainya gereja, saudara. Apa yang terjadi di sana? Saudara, pada waktu peristiwa Pentakosta itu, peristiwa itu disertai dengan berbagai macam tanda-tanda yang spektakuler, saudaraku. Ada tanda-tanda alam, saudaraku. Ada angin, ada bunyi gemuruh. Ada lidah-lidah api yang muncul. Para murid, para rasul pada waktu itu bahkan bisa menyampaikan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti orang dengan berbagai macam bahasa dan dialek. Bahkan kemudian dalam peristiwa itu, saudaraku, Petrus berkhotbah. Dan puncaknya, saudaraku, setelah khotbah Petrus itu, ada 3.000 orang yang dikatakan menyerahkan dirinya dan meminta untuk dibaptis. Wow, peristiwa yang luar biasa, bukan? Peristiwa penginjilan yang begitu luar biasa buahnya, bukan? Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan peristiwa-peristiwa selanjutnya, saudaraku, menunjukkan bagaimana pelayanan para rasul di dalam memberitakan Injil itu disertai dengan banyak mujizat yang terjadi. Bahkan kemudian dicatat membawa ada begitu banyak orang yang berkumpul, saudaraku. Mereka sangat menikmati suasana itu. Suasana Roh Kudus yang dicurahkan dan bekerja di antara mereka itu. Tetapi, saudara, rupanya segala peristiwa yang terjadi itu telah sedikit mengalihkan perhatian dari para murid untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus pesankan di pasal pertama kitab Kisah Para Rasul. Di sana sebenarnya Yesus berpesan bahwa mereka akan menjadi saksi Kristus. Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi saudaraku, rupanya halaman demi halaman menunjukkan mereka belum beranjak. Mereka menikmati bersama bagaimana Injil itu disampaikan dengan mujizat-mujizat. Lalu banyak orang yang berkumpul, saudaraku, menikmati kehadiran Tuhan di sana. Tetapi kemudian kita melihat mulai dari pasal yang ke-6, saudaraku, di sana terjadi peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Stefanus yang terkenal sebagai martir pertama bagi pekerjaan Injil. Saudara, Tuhan mengizinkan penganiayaan dialami oleh gerejanya. Dan pada momentum yang seperti itulah apa yang Yesus katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama itu terjadi. Atas izin Allah, ketika penderitaan terjadi sebagai wujud dari intervensi Allah, saudaraku, di tengah kehadiran gereja, justru Injil tersebar sedemikian rupa. Bahkan ketika penderitaan itu semakin berat, Injil itu justru semakin menyebar.
Saya ajak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, saudaraku. Setelah peristiwa Stefanus yang mati martir. Pasal 8, saudaraku, ayat 1b mengatakan, pada waktu itu. Jadi setelah peristiwa Stefanus yang martir itu, saudaraku. Benih yang jatuh ke tanah dan mati itu, saudaraku. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, catatannya saudaraku, kecuali rasul-rasul itu, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi karena peristiwa penganiayaan itu, penderitaan itu, justru Injil tersebar. Yudea, Samaria, dan kita tahu di dalam catatan Kisah Para Rasul, bahkan sampai ke ujung bumi. Bahkan menarik saudara, di pasal 8 ayat 3 itu ada satu istilah yang menarik. Kalau saudara perhatikan di sana dikatakan Saulus, maksudnya Paulus sebelum ia kemudian bertobat menerima Tuhan Yesus, dikatakan berusaha membinasakan jemaat. Apa maksudnya berusaha, saudara? Berusaha itu artinya dia melakukan berbagai macam hal untuk menghentikan gereja, membinasakan jemaat. Dengan penderitaan, penganiayaan yang dibebankan kepada jemaat, kepada gereja. Berusaha, artinya tidak berhasil. Gereja, jemaat mula-mula itu justru semakin tersebar seperti yang Yesus inginkan. Nah, saudara, pola seperti ini tergambar juga dalam sepanjang sejarah gereja. Di masa awal gereja memang kekristenan adalah minoritas yang sering mendapatkan penganiayaan dan tekanan. Dan di masa itulah kekristenan justru tersebar dan bertumbuh dengan sangat pesat. Dalam sejarah gereja juga banyak diwarnai dengan darah para martir yang mengalami penindasan, penganiayaan. Tetapi sekali lagi saudaraku, tidak ada satupun darah para martir itu, dari cerita itu yang menghentikan pekerjaan Injil. Bahkan malah menunjukkan semakin Injil itu tersebar. Saudara, saya teringat waktu saya masih remaja dulu, saudara. Kami itu beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk nonton film yang diputarkan, saudaraku, tentang gereja bawah tanah di China, saudara. Film seperti misalnya China Cry meninggalkan kesan yang mendalam betapa susahnya orang-orang Kristen di sana yang dianiaya untuk boleh menerima Yesus dan percaya, untuk boleh beribadah menyembah Tuhan. Begitu tidak mudah. Mereka mengalami penindasan dan penganiayaan. Tetapi saudara, justru dalam kondisi seperti itulah kekristenan bertumbuh dengan luar biasa dan tak terbayangkan, saudara, di sana. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena setelah kemudian saya menjadi hamba Tuhan dan melayani, Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani kaum muda dari Tiongkok, saudara, dari China, yang rindu untuk belajar teologi. Bahkan saya diberi Tuhan kesempatan untuk sempat mengunjungi mereka, saudaraku, di sana, di Tiongkok. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana pekerjaan Injil itu berjalan terus di tengah segala penderitaan dan penindasan yang dialami di sana. Hari ini kita juga mendengar ada begitu banyak berita tentang penindasan yang dilakukan oleh pemerintah di sana, saudaraku, terhadap gereja. Tetapi saya percaya, saudaraku, tidak ada penindasan, penderitaan yang bisa menghentikan pekerjaan Injil. Bahkan sebenarnya sepanjang sejarah menunjukkan penderitaan-penderitaan itu seringkali menjadi wujud intervensi Allah di tengah perjalanan gereja Tuhan. Bukan hanya untuk memurnikan gereja,
tetapi bahkan membuat benih itu, saudaraku, seperti dikatakan Kristus, semakin banyak berbuah, semakin tersebar. Saudara, selain penganiayaan, bentuk penderitaan bisa juga adalah sesuatu yang bersifat lebih umum dan lebih global, misalnya sakit penyakit, saudaraku, seperti hari ini pada waktu kita mengalami pandemi COVID-19. Saudara, pada hari reformasi kemarin, sekolah kami, STT Saat, mengadakan seminar reformasi tentang bagaimana kita itu bisa belajar dari para reformator yang melayani di tengah krisis. Karena saudaraku, pada zaman reformasi yang terjadi di Eropa itu, sebenarnya justru pada waktu yang bersamaan sedang terjadi krisis. Secara spesifik akibat dari bubonic plague, atau yang sering dikenal dengan istilah Black Death itu. Sebuah epidemik besar yang menyerang wilayah Eropa dan menelan jutaan, saudaraku, jiwa manusia yang meninggal karena sakit penyakit itu yang disebabkan oleh bakteri itu, saudara. Tetapi sekali lagi, saudaraku, penderitaan akibat krisis sakit penyakit itu tidak menghentikan para reformator seperti Martin Luther atau Johannes Calvin dari pelayanan mereka. Bahkan, saudaraku, dicatat bagaimana kondisi itu mengobarkan semangat mereka untuk mengajarkan Injil dan meneguhkan iman dari para jemaat. Di tengah krisis kita menyadari bahwa sekalipun hati manusia itu mengendaki berita yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan terlepas dari penderitaan, krisis akan segera berlalu. Justru sebenarnya ada banyak umat Tuhan dan ada banyak jiwa yang merindukan, saudaraku, untuk mendengarkan berita-berita yang meneguhkan iman. Sejujurnya, di dalam hati mereka, banyak orang menyadari bahwa penderitaan memang adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam hidup manusia. Sebenarnya mereka rindu untuk mendengar dan menyaksikan iman yang dapat berdiri teguh di tengah krisis. Yang memberitahu mereka bahwa mereka bisa menghadapi krisis itu dengan iman yang ditujukan kepada Kristus. Dan saya percaya, saudara, hari ini banyak orang butuh mendengar ada pengharapan di dalam Kristus. Bukan pengharapan untuk keluar dari krisis, tetapi pengharapan untuk menghadapi krisis dengan bermakna. Sehingga di tengah krisis justru menghasilkan buah-buah yang melimpah. Seperti tadi catatan di dalam Yohanes pasal 12. Saudara dikasih Tuhan, dunia hari ini merindukan berita Injil yang memberitahu mereka bersama dengan Kristus. Pengharapan yang di dalam Kristus itu akan menolong kita menghadapi krisis dengan tangguh. Menolong kita untuk boleh di tengah-tengah krisis justru melihat apa yang Tuhan sedang sediakan. Dan di sanalah kita berbuah bagi Tuhan. Sekali lagi, saudara, bukan terhindar dari krisis, tetapi justru melalui krisis, melalui kesulitan, melalui pergumulan, kita melihat maksud Tuhan. Karena ada rencana Tuhan di sana. Yang Tuhan ingin untuk kita pahami, kita mengerti. Untuk di tengah krisis itu kita justru berbuah bagi Dia. Jadi, kita melihat bahwa penderitaan seringkali adalah wujud intervensi Allah dalam pekerjaan penginjilan. Ketika di dalam konteks tertentu Tuhan mengizinkan terjadinya penderitaan, justru kita bisa melihat bagaimana izin Tuhan itu dimaksudkan. Supaya Injil dengan cara ilahi yang tak terpikirkan oleh manusia dapat lebih tersebar lagi. Dan sangat mungkin dalam konteks hari ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan membukakan channel-channel bagaimana Injil bisa diberitakan dengan cara-cara yang mungkin tak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Misalnya melalui media-media internet
yang terbuka dengan sangat luar biasa ini. Sehingga melalui penderitaan atau krisis, justru penginjilan itu bukan hanya tetap terjadi, bahkan terjadi dengan lebih dahsyat lagi. Yang terakhir, saudara. Alkitab juga menggambarkan bahwa penderitaan di tengah pekerjaan Injil itu justru akan semakin mendekatkan para pemberita Injil kepada Tuhan. Dan menolong mereka untuk mengalami penyertaan Tuhan yang nyata. Wow. Saudara, dalam pengutusannya Tuhan Yesus berulang kali menekankan tentang potensi penderitaan yang akan dialami oleh para murid. Tadi saya sudah mengatakan berulang-ulang, saudara. Tapi dia juga sekaligus selalu mengingatkan bahwa para murid itu tidak akan sendiri. Allah akan beserta dengan mereka di tengah-tengah segala penderitaan tersebut. Saudara, bayangkan Allah kita itu bukan Allah yang berkata kepada orang-orang yang diutusnya, pergi, kabarkan Injil, engkau akan menderita, good luck, bye-bye misalnya. No. Tuhan bukan Allah yang dari langit mengutus, saudaraku, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Selamat menjalankan tugasmu, selamat menderita. Lalu dia di atas sana, saudaraku, melihat kita yang mengalami segala penderitaan. Dan cuma berkata di atas sana, ayo semangat, semangat. No, saudara. Tuhan adalah Allah yang berkata kepada para muridnya, jadikan segala bangsa muridku. Dan ketahuilah bahwa aku akan beserta dengan kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, justru di tengah-tengah penderitaan, para pemberita Injil akan semakin merasakan dengan nyata Allah yang hadir, Allah yang menyertai anak-anaknya. Saudara, kalau membaca surat Paulus kepada jemaat Filipi misalnya. Kita tahu, saudaraku, surat Filipi ditulis Paulus ketika Paulus sedang ada di dalam tahanan karena Injil yang diberitakannya. Tetapi di dalam tahanan itu dia justru boleh melihat bagaimana Injil itu semakin diberitakan. Padahal dia sedang ditahan. Sekali lagi, saudara, penderitaan itu membuat Injil semakin tersebar. Dan di dalam penderitaan itulah, saudaraku, Paulus justru berulang kali mengatakan tentang sukacita. Bersukacitalah. Dan kuncinya di pasal 4 ayat 13 dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, saudara, dia merasakan Tuhan adalah Tuhan yang bersama dengan dia. Yang segala perkara, segala penderitaan, segala kesulitan boleh ia tanggung di dalam Kristus yang mengutusnya, yang memberinya kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya penderitaan dan penginjilan? Penderitaan akan menolong kita di dalam pekerjaan penginjilan itu merasakan penyertaan Tuhan dengan nyata, dengan konkret. Kalau saudara teringat dengan Matius pasal yang ke-23, saudara. Mazmur pasal yang ke-23, saudara. Sebuah nomor Mazmur yang begitu terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah nomor yang indah, bukan, saudaraku? Pemazmur itu sedang bersaksi siapakah Tuhan bagi dia. Dia adalah gembalanya, saudaraku. Dia mengatakan dia membimbing aku ke air yang tenang, membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan seterusnya, saudara. Dia bersaksi tentang Allahnya. Tetapi yang menarik, saudaraku, segala gambaran yang indah itu padang rumput hijau, air yang tenang, saudaraku, jalan yang benar, saudaraku. Ketika dia bersaksi tentang Allahnya itu, diikuti di ayat yang keempat, saudaraku. Ketika dia berkata di dalam pengalaman kehidupannya, dia juga melalui lembah bayang-bayang maut. Atau di dalam konteks topik kita hari ini, penderitaan. Dan menariknya, saudaraku, pemazmur langsung berubah.
Ketika dia mengingat tentang lembah bayang-bayang maut itu, dia langsung berubah, saudaraku. Tadinya dia bersaksi tentang dia membaringkan aku, dia menuntun aku. Di ayat yang keempat dia berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, saya ingin mengatakan di dalam penderitaan, di dalam pengalaman ada di dalam lembah bayang-bayang maut itu, pemazmur tiba-tiba mengingat relasinya dengan Allah yang begitu intim. Dia berkata, gadamu dan tongkatmu. Dia tidak lagi memakai, saudaraku, kata ganti orang ketiga dia misalnya. Tapi dia langsung menjadi begitu personal, begitu intim. Dan itulah seringkali yang dikerjakan oleh penderitaan. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Terus seringkali di tengah kesulitan, di dalam pelayanan saya juga semakin bisa merasakan Tuhan itu real, nyata penyertaannya. Dan saya percaya saudara sekalian juga pernah mengalaminya. So di akhir sesi ini saya ingin menyimpulkan, saudaraku, kalau kita bertanya tentang apa hubungannya penderitaan dan penginjilan. Atau bagaimanakah Alkitab menggambarkan penderitaan dan penginjilan. Ada 4 hal yang saya bagikan kepada saudara sepanjang sesi ini. Penderitaan telah dipakai Tuhan sebagai landasan konteks dari Injil. Ketika berita Injil itu sendiri adalah berita tentang Kristus yang menderita untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kristus menjalani segala penderitaan manusia dan akhirnya mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Manusia yang seharusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Kedua, saudara. Penderitaan merupakan instrumen untuk memurnikan hidup oleh Injil itu. Ketika ada begitu banyak motivasi orang mengikut Kristus, tapi bukan karena sungguh-sungguh percaya kepada Injil yang sejati. Penderitaan memurnikan setiap orang yang datang kepada Yesus. Juga setiap orang yang memberitakan Injil. Karena melalui penderitaan mereka akan percaya dan melayani dengan kesungguhan, ketulusan, dan ketangguhan. Ketiga, penderitaan seringkali adalah wujud intervensi Allah dalam pekerjaan penginjilan. Ketika di dalam konteks tertentu Tuhan mengizinkan terjadinya penderitaan, justru kita bisa melihat bagaimana izin Tuhan itu dimaksudkannya supaya Injil dengan cara ilahi yang tak terpikirkan oleh manusia dapat lebih tersebar lagi. Sehingga melalui penderitaan, justru penginjilan itu bukan hanya tetap terjadi, bahkan terjadi dengan luar biasa. Terakhir, keempat, penderitaan telah menolong setiap anak Tuhan yang melakukan penginjilan untuk mengalami penyertaan Tuhan yang nyata. Ketika penderitaan itu seringkali ditengarai, lebih mendekatkan seorang kepada Tuhan dan merasakan penyertaannya. Di sanalah penderitaan bagi seorang pemberita Injil merupakan sarana yang menolongnya merasakan hadirat Allah dalam hidupnya secara nyata. Karena itu, saudara, di tengah penderitaan, kesulitan, krisis seperti yang sedang kita jalani hari ini, kiranya kita sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan. Tuhan yang telah menderita bagi kita karena kasih-Nya. Tuhan yang akan memurnikan segala kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan yang telah menjadikan penderitaan kita itu justru sebagai titik awal semakin tersebarnya Injil melalui kehidupan yang kita persembahkan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, sebagai manusia yang terbatas, sungguh sulit bagi kami untuk boleh menghadapi penderitaan. Tapi firman-Mu sekali lagi meneguhkan kami bahwa hidup manusia yang tidak bisa dipisahkan dari penderitaan itu harus kami maknai secara berbeda.
Kami adalah anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu, hamba-hamba-Mu. Ajar kami memaknai penderitaan. Bahkan boleh sungguh-sungguh ya Tuhan melihat bagaimana penderitaan itu Tuhan maksudkan. Supaya Injil melalui hidup kami boleh lebih lagi kami beritakan. Sekali lagi berkati rekan-rekan, khususnya EE Indonesia, di dalam konvensinya, dan di dalam pekerjaan pekabaran Injil yang sedang terus dirancanakan dan dikerjakan. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Demikian kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.